Jangan pernah main-main sama pensiunan militer atau nyawa taruhannya. Sebuah kawasan terpencil di Australia berubah menjadi medan perang berdarah ketika seorang legenda sniper datang untuk merebut seorang gadis muda. Korban berjatuhan hanya dalam hitungan menit, helikopter diledakkan, dan strategi kamuflase tingkat tinggi pun dikerahkan. Mengapa sniper sekejam itu begitu terobsesi dengan gadis ini? Mari kita ulik, kita langsung masuk ke bioskop. Film diawali pada salah satu kawasan terpencil di Australia. Kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Chris Megan yang sedang jogging. Megan merupakan mantan sniper terbaik di Kesatuan Militer Australia. Semenjak pensiun, ia memutuskan untuk tinggal di daerah terpencil ini bersama putrinya yang bernama Anya. Selesai berjogging, Megan mengajari Anya cara memanah. Megan sangat menyayangi Anya dan sengaja mengajari memanah agar putrinya bisa menjaga diri. Tak berselang lama, Anya didatangi oleh teman lelakinya bernama Toto yang mengajaknya berangkat ke sekolah bersama. Okay. Siap. Setelah Anya berangkat dengan Toto, Megan terus mengawasi mereka menggunakan teropong karena takut mereka tidak benar-benar pergi ke sekolah. Di waktu yang sama, Megan melihat ada sebuah mobil asing yang datang. Ia pun langsung bersiap dan menyiapkan senjata. Megan melakukan hal ini karena bentuk kewaspadaan. Sebab saat di militer dulu, ia banyak membantai kelompok mafia dan pemberontak. Megan kemudian menggunakan traktor untuk mendatangi tamunya yang datang sendirian. Saat bertemu, orang tersebut mengaku bernama Peter. Ia diutus oleh atasannya untuk membeli sebagian lahan milik Megan. I represent foreign interests. Corporate farmers. Namun, Megan menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menjual lahannya dan menyuruh Peter pergi. Sebelum pergi, Peter sempat memberikan kartu nama dengan harapan Megan akan berubah pikiran. Namun di sini Megan berfirasat bahwa Peter bukanlah orang yang sembarangan. Sebab saat ditakut-takuti akan ditabrak menggunakan traktor, Peter nampak sangat tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Setelah Peter pergi beberapa saat, Megan langsung menyiapkan senapan sniper lalu menembak ban mobil Peter. Mobil tersebut terguling dan Peter pun turun. Peter kemudian mengeluarkan senjata snipernya untuk melawan hingga terjadilah aksi tembak-menembak jarak jauh. Di tengah baku tembak, Megan sempat kehilangan jejak Peter yang bersembunyi. Megan lalu teringat dengan kartu nama Peter dan segera menelpon nomor ponselnya. Strategi itu pun berhasil. Megan mengetahui keberadaan Peter lewat suara ponselnya yang berbunyi. Dengan cepat, Megan langsung mendorong Peter lalu bertanya siapa dia dan siapa yang mengutusnya. Peter menjawab bahwa ia diutus oleh bosnya yang bernama Dragon yang akan segera datang menyusul. Voodoo child. Long live the dragon. Megan menjadi sangat panik setelah mengetahui Dragon akan datang. Sosok Dragon adalah seorang legenda sniper terkenal yang menjadi musuh bebuyutan Megan di masa lalu. Tentu hal utama yang Megan khawatirkan adalah keselamatan Anya. Megan segera menghubungi pihak sekolah untuk meminta izin agar Anya dipulangkan lebih awal. Namun pihak sekolah menjawab bahwa Anya sudah 1 minggu tidak masuk sekolah, yang artinya Anya sering bolos bersama Toto. Dengan cepat Megan berusaha mencari Anya, tetapi setelah cukup lama mencari, ia tidak menemukan putrinya dan memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, Megan langsung menghubungi Daniel, teman lamanya di militer dulu. Megan meminta bantuan agar Daniel datang lebih cepat karena Dragon sedang menuju ke tempatnya. Daniel mengiyakan dan berencana membawa pasukannya. Sore harinya, Anya ternyata sedang asik bersama Toto di dalam sebuah tenda yang terletak tidak jauh dari rumah. Toto adalah pacar Anya dan mereka sudah menjalin hubungan sejak lama. Malam itu, keduanya berhubungan di dalam tenda hingga ketiduran dan lupa pulang sampai pagi. Bersamaan dengan malam itu, ada sebuah pesawat yang menurunkan seseorang tidak jauh dari lokasi tenda Anya. Keesokan paginya, seorang yang turun dari pesawat semalam nampak mengarahkan senjata sniper ke arah tenda. Orang tersebut adalah Dragon.
Beberapa menit kemudian, Anya dan Toto terbangun. Mereka melihat ada helikopter yang menuju ke arah rumah Megan. Anya memutuskan untuk pulang duluan demi mengecek siapa yang datang dan berjanji akan kembali setelah memastikan tidak ada masalah. Setelah Anya pergi, Toto membuat sarapan di depan tenda. Dragon yang terus membidik Toto langsung menembaknya hingga tewas. Dengan santai, Dragon kemudian memakan sarapan buatan Toto di samping jasadnya. Sementara itu di rumah Megan, helikopter yang dilihat Anya ternyata sudah mendarat. Megan yang sempat takut bahwa itu adalah Dragon sudah bersiap dengan snipernya. Namun ternyata yang datang adalah Daniel. Daniel membawa 4 pasukan yang salah satunya adalah anaknya sendiri bernama Junior. Daniel memerintahkan 3 orang pasukannya untuk berjaga di dalam rumah, sedangkan 1 personel berkulit hitam bernama Kyle diperintahkan untuk bersiap di luar rumah. Sedangkan di dalam rumah, Daniel dan Megan mulai mengatur strategi untuk menyambut kedatangan Dragon. Soon enough, one of us is going to be dead. Then we'll know the dragon has arrived. Di perjalanan pulang, Anya mendadak menghentikan motornya setelah melihat bangkai mobil Peter yang sudah terbakar di dekat rumah. Menyadari ada yang tidak beres, Anya memilih turun dan berjalan perlahan menuju rumahnya. Di waktu yang sama, Junior dan pasukan mulai bersiap karena mendeteksi ada seseorang yang mendekat. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Anya. Beruntung Anya langsung diamankan oleh Kyle yang berjaga di luar karena jika tidak, Anya bisa saja dihabisi karena dikira musuh. Kyle kemudian memberitahu Daniel bahwa yang datang adalah putri Megan. Megan pun langsung menjemput Anya masuk ke dalam rumah. Megan menjelaskan bahwa orang-orang tersebut adalah temannya dan meminta Anya tidak perlu takut. Megan juga menjelaskan bahwa mereka sedang menunggu musuh masa lalu yang mengancam keselamatan mereka. Lalu memakaikan rompi anti peluru kepada Anya dan memintanya jangan keluar rumah. Melihat kondisi Anya sudah aman, Daniel meminta Anya menjauh dari jendela karena musuh diduga sudah berada di sekitar sana. Daniel kemudian berniat mengecek situasi luar dengan mengintip dari jendela, namun tiba-tiba Daniel langsung tertembak dan menjadi korban pertama dari kekejaman Dragon. Melihat hal itu, Junior menangis histeris karena tidak percaya ayahnya tewas secepat itu. 3 anak buah Daniel yang tersisa langsung bersiap, namun ada 1 anggota wanita yang justru nekat mendekati jendela dan ia pun langsung ditembak mati oleh Dragon. Hanya dalam hitungan menit, Dragon berhasil menghabis 2 orang. Kini pasukan yang tersisa tinggal Junior, Mike, dan Kyle yang berada di luar. Di tengah situasi genting tersebut, Anya tiba-tiba nekat keluar rumah dan menaiki motor untuk menyusul Toto ke dalam tenda. Megan dengan cepat mengejar Anya menggunakan traktornya. Anya dan Megan tiba di tenda secara bersamaan. Anya langsung masuk ke dalam tenda untuk mengajak Toto pulang, namun yang ia temukan ternyata Toto sudah tewas. Megan yakin ini adalah perbuatan Dragon dan berusaha menenangkan Anya yang menangis histeris. Karena hari sudah gelap dan sangat berbahaya jika mereka berada di jalanan, Megan memutuskan agar mereka menginap dan bermalam di tenda tersebut. Kembali ke situasi rumah, Junior dan Mike terlihat baku tembak sengit dengan Dragon. Karena merasa kewalahan, Mike mematikan seluruh lampu rumah agar Dragon tidak bisa membidik mereka. Bersamaan dengan itu, Junior menghubungi pilot helikopter yang membawa mereka kemarin agar menjemputnya secepat mungkin, karena ia sudah tidak sanggup melawan Dragon. Stevie, it's Junior. We need immediate evac from the drop point. 0700 out. Roger. Di tenda, Anya bertanya kepada Megan tentang sosok sniper tersebut. Megan menjelaskan bahwa pria itu bernama Dragon, musuh bebuyutannya di masa lalu. Anya langsung menyalahkan Megan karena menganggap ibunya membuat hidupnya menjadi tidak tenang. Pagi harinya, mereka berdua terbangun oleh suara helikopter yang melintas menuju rumah. Helikopter itu datang untuk menjemput Junior, namun Dragon langsung menembak dan menghancurkannya. Melihat hal itu, Anya nekat berlari menuju rumah tetapi entah mengapa Dragon tidak menembaknya. Megan kemudian menyusul Anya dengan memakai pakaian kamuflase.
Meski penyamaran Megan sudah maksimal, Dragon tetap berhasil mendeteksi dan menodong Megan. Dragon mempertanyakan mengapa Megan harus memanggil teman-temannya untuk menghadang, padahal tujuannya datang ke sini hanya untuk menjemput putrinya yang tak lain adalah Anya. Terungkap fakta bahwa Anya ternyata adalah putri kandung Dragon. Dragon merasa murka karena Megan telah membunuh Peter di awal, serta memanggil bantuan untuk menghabisinya. Padahal tujuan awal Dragon hanya ingin mengambil Anya secara baik-baik tanpa harus ada korban. Please. Please, just leave her. Pada akhirnya, Dragon membiarkan Megan pergi, namun ia mengingatkan bahwa permainan belum selesai. Di sisi lain, Junior keluar dari rumah untuk mengecek apakah pilot helikopter masih hidup. Tanpa disadari, Dragon telah membidiknya dan berhasil menembak kaki Junior. Meski terluka, Junior tetap bangkit dan mencari tempat bersembunyi. Megan yang menyadari Junior sedang diburu lalu berusaha menyelamatkannya, namun Junior kembali terkena tembakan hingga tak sadarkan diri. Megan berusaha menyadarkannya dan berencana mengobatinya, tetapi ia kesulitan membawa Junior seorang diri. Namun, tak lama kemudian Kyle datang membantu sehingga mereka bisa membopong Junior bersama-sama. Di tengah perjalanan, Kyle melihat ada kilauan cahaya yang ia kira adalah posisi Dragon. Kyle berusaha menembaknya, namun ternyata itu hanyalah jebakan pantulan cahaya yang dibuat oleh Dragon. Kyle pun langsung ditembak mati oleh Dragon. Megan terpaksa meninggalkan Junior yang terluka karena tidak bisa membawanya sendirian. Di dalam rumah, Anya yang sudah tiba di sana sedang ditemani oleh Mike. Mereka berdua mengobrol tentang masa lalu Megan. Mike menceritakan bahwa Megan adalah orang yang sangat baik dan paling peduli kepada pasukannya. Itulah alasan Daniel dan dirinya rela datang membantu demi membalas kebaikan Megan di masa lalu. Tak lama kemudian, Megan masuk ke rumah membawa Junior yang sudah tak bernyawa. Junior tewas akibat kehabisan darah. Setelah itu, Megan akhirnya menjelaskan kepadanya bahwa Dragon tidak akan pernah menembaknya karena Anya adalah anak kandung Dragon. Anya pun meminta Megan menceritakan seluruh kebenarannya. Megan bercerita bahwa dulu Dragon adalah ketua pemberontak di daerah konflik. Megan yang menjalankan misi di sana tertangkap oleh kelompok Dragon. Karena Megan berparas cantik, Dragon sengaja tidak membunuhnya, melainkan menghabisi seluruh rekan Megan dan menjadikan Megan sebagai pemuas nafsunya setiap hari. Beberapa bulan kemudian, pasukan bantuan datang meluluhlantakkan markas Dragon dan menyelamatkan Megan yang saat itu sudah dalam kondisi mengandung Anya. Mendengar kenyataan pahit tersebut, Anya yang emosional langsung berlari keluar rumah, menggunakan busur panahnya untuk mencari Dragon karena ia ingin menghabisinya. Mike meminta Megan segera menyusul Anya, sementara ia akan menjaga mereka dari rumah menggunakan senjata sniper. Megan berhasil menyusul Anya, namun posisi Megan sudah dibidik oleh Dragon. Menyadari hal itu, Megan meminta Anya jangan bergerak sementara ia mencoba melawan Dragon. Namun Dragon menganggap Megan bukan tandingannya dan memilih mengabaikannya. Dengan santai, Dragon berjalan menuju rumah dan menghabisi Mike. Megan mencoba menembak Dragon beberapa kali dari kejauhan, tapi tidak ada yang tepat sasaran. Melihat situasi itu, Anya nekat kembali ke rumah dan menyelamatkan Mike. Tetapi Anya bergerak lebih cepat dan melepaskan tembakan panah yang mengenai kaki Dragon. Sayangnya, luka panah itu tidak berarti apa-apa bagi Dragon dan ia bisa kembali untuk bangkit. Anya kemudian menemui Dragon di depan rumah. Dragon mengatakan kedatangannya hanya untuk menjemput Anya, namun Megan mempersulitnya. Anya akhirnya berjanji mau ikut dengan Dragon asalkan Megan dan Mike dibiarkan hidup. Dragon menyetujui kesepakatan itu, tetapi ia mengajukan syarat ingin bermain adu tembak jarak jauh terlebih dahulu dengan Megan atau Mike. Karena Mike dalam kondisi terluka, Megan yang maju untuk berduel. Mereka semua pergi ke lahan kosong untuk memulai adu tembak. Setelah Megan dan Dragon berada di posisi masing-masing, Megan mendapat giliran menembak pertama.
Sayangnya, tembakan Megan meleset. Sekarang giliran Dragon yang menembak. Megan dan yang lain mulai ketakutan karena tahu Dragon tidak pernah meleset. Beruntung sekali tembakan Dragon kali ini meleset beberapa sentimeter sehingga Megan masih selamat. Selanjutnya giliran Megan yang kembali menembak. 5, 4, 3. Namun tembakannya seolah-olah kembali tidak mengenai Dragon. Saat Dragon bersiap melepaskan tembakan balasan, tiba-tiba tubuhnya ambruk. Ternyata tembakan Megan yang barusan berhasil menembus tubuh Dragon dengan tepat. Dan Dragon hanya bisa bertahan beberapa menit sebelum akhirnya tewas. Dengan kematian Dragon, Megan, Anya, dan Mike bisa bernapas lega karena teror telah berakhir. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di film selanjutnya.